Bab 1. Penjernihan emosi. Bab pertama dalam buku The SQW 165, karya Ari Ginanjar Agustian, membahas tentang penjernihan emosi, yang disebut sebagai Zero Mind Process. Tahap ini adalah fondasi awal dalam membangun kecerdasan emosional dan spiritual, di mana seseorang harus terlebih dahulu membersihkan pikirannya dari berbagai emosi negatif sebelum dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Konsep Zero Mind Process adalah proses untuk mengembalikan kondisi mental seseorang ke keadaan nol atau bersih dari beban emosional negatif. Ini berarti melepaskan kemarahan, dendam, iri hati, rasa takut, dan perasaan negatif lainnya yang menghalangi seseorang untuk berkembang. Penulis menekankan bahwa banyak orang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena mereka masih terbebani oleh luka batin dan trauma masa lalu. Oleh karena itu, sebelum seseorang bisa mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritualnya, ia harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari pengaruh emosi negatif. Dua, cara melakukan Zero Mind Process. Untuk mencapai kondisi mental yang bersih, Ari Ginanjar menyarankan beberapa langkah. Refleksi diri. Merenungkan masa lalu dan menyadari pengalaman-pengalaman yang masih membebani pikiran. Mengidentifikasi emosi negatif yang masih tersimpan dalam diri seperti kekecewaan, kemarahan, atau kesedihan. Memaafkan dan melepaskan beban emosi. Belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain agar tidak terus-menerus terjebak kerugian atau dendam. Menyadari bahwa memaafkan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi sebagai cara untuk membebaskan diri dari belenggu emosi negatif. Berserah kepada Allah. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Menjalani hidup dengan ikhlas dan percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah di baliknya. Hubungan dengan ihsan dalam konsep ESQ 165. Zero Mind Process erat kaitannya dengan konsep ihsan yang merupakan angka 1 dalam ESQ 165. Ihsan mengajarkan bahwa seseorang harus menjalani hidup seolah-olah ia selalu diawasi oleh Allah. Sehingga semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan ketulusan dan niat yang baik. Ketika seseorang telah mencapai kondisi mental yang bersih dan penuh keikhlasan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan karakter yang berbasis ihsan, yakni menjalani hidup dengan penuh kesadaran spiritual dan ketulusan dalam setiap perbuatan. Manfaat penjernihan emosi dalam kehidupan. Ketika seseorang berhasil membersihkan dirinya dari emosi negatif, ia akan merasakan beberapa manfaat berikut. Hati yang lebih tenang, tidak lagi terbebani oleh dendam atau kemarahan. Keputusan yang lebih bijak, pikiran lebih jernih sehingga mampu mengambil keputusan dengan lebih baik. Hubungan yang lebih harmonis, tidak mudah tersulut emosi dalam berinteraksi dengan orang lain. Lebih fokus pada tujuan hidup, tidak lagi terjebak dalam masa lalu, tetapi bisa lebih fokus dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Bab pertama ini menekankan bahwa sebelum seseorang bisa mencapai kesuksesan sejati, ia harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari emosi negatif. Dengan menjalani Zero Mind Process, seseorang bisa mencapai ketenangan batin, meningkatkan kecerdasan emosional, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik, di mana seseorang dapat bergerak maju tanpa terbelenggu oleh luka masa lalu. Dengan konsep Zero Mind Process, kita bisa mulai melepaskan beban masa lalu, memaafkan dan fokus pada masa depan dengan pikiran yang lebih jernih. Penjernihan emosi ini juga berkaitan erat dengan ihsan, yaitu kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma mental kita yang lebih kuat, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia jadi lebih baik. Nah, gimana menurut kalian? Pernah nggak merasa terjebak dalam emosi negatif yang sulit dilepaskan? Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar.
Dan pastinya kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan pembahasan bab berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.